먼저 살아있지요. 내일 몇 시쯤 연락이 오겠노? 10시요. 땡큐. 내가 먼저 잘게. 저 은주 고모입니다. 몸이 아파서 못 왔습니다. 이따 오후에 또 연락드릴게. 네. Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk The Classified File yang menceritakan tentang kasus penculikan putri pejabat Korea yang sampai-sampai harus memakai jasa orang pinter. Akankah orang pinter itu berhasil menerawang keberadaan putri pejabat itu? Kalau gitu kita langsung gasken. Film diawali dengan penangkapan seorang preman pasar oleh polisi yang kita panggil saja Pak Gong. Duit hasil palak preman itu ia bagi dua dengan teman sepekerjaannya. Udah mah diambil duitnya, preman itu juga masih dipukuli oleh Pak Gong. Beralih ke keluarga pejabat ini, mereka mempunyai seorang putri bernama Enju. Suatu hari, saat Enju pulang sekolah, Enju diculik. Mereka pun melaporkannya ke kepolisian. Polisi berspekulasi kalau pelakunya mungkin orang-orang sekitar mereka. Entah pegawainya, supirnya, pembantunya, atau bahkan keluarganya sendiri. Bahkan, sopirnya sampai-sampai dipukuli supaya mengaku. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Kasian. Ibu dan bibi Enju pergi ke beberapa orang pintar untuk menerawang keadaan Enju. Tapi sayang, semua orang pintar itu berkata kalau Enju tidak akan selamat. Setelah beberapa hari tidak ditemukan juga, Pak Gong yang punya predikat polisi yang paling produktif memecahkan kasus di wilayah operasinya, diminta ikut membantu mencari Enju. Tapi sebenarnya Pak Gong tidak tertarik ikut-ikutan, karena dia takut tidak berhasil. Juga, toh kasus ini bukan di wilayah operasinya. Hari ketiga hilangnya Enju, bibi Enju mengajak ibu Enju ke peramal lagi yang katanya penerawangannya ampuh. Keesokan harinya, akhirnya Pak Gong tetap membantu pencarian. Tapi dia pesimis bisa menemukan Enju. Bibi Enju lalu berkata tentang penerawangannya kemarin. Dia percaya cuma Pak Gong yang bisa memecahkan kasus ini. Karena kasihan juga pada ibu Enju, akhirnya dia memberikan ide. Dia akan membuat tim khusus, juga meminta media massa tidak mengangkat kasus ini ke publik. Dan dia yakin pasti suatu hari si pelaku akan menelpon keluarga Enju untuk meminta uang tebusan. Berbagai cara dilakukan untuk mencari petunjuk. Salah satunya menghipnotis teman Enju yang saat itu bersamanya untuk mengingat nomor plat mobil penculik itu. Tapi dia tetap tidak ingat. Kebetulan anak Pak Gong sekelas dengan Enju. Dan katanya, wali kelas membuat alasan untuk menutupi kasus ini dengan berkata Enju izin mau mengunjungi keluarganya di Amerika. Teman sepekerjaannya memberi kabar kalau akhir-akhir ini banyak kasus penculikan yang motifnya hanya pingin membunuh saja, bukan uang. Ditambah karena sudah 10 hari pelaku belum juga menelpon keluarga Enju, Pak Gong pun makin putus asa. Dia menanyai kantor polisi di wilayah lain, siapa tahu di wilayah-wilayah tersebut menemukan jasad Enju. Tapi mereka masih punya harapan. Karena si orang pintar yang terakhir ibu Enju temui meramal kalau di hari ke-15 si penculik baru akan menelpon mereka. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Enju adalah Pak Gong. Kita sebut aja orang pintar ini Pak Kim. Dia adalah murid dari seorang peramal yang katanya paling hebat di Korea. Dan beberapa tahun belakangan, dia mulai membuka prakteknya sendiri. Besoknya Pak Gong langsung pergi menemui Pak Kim. Tapi ternyata, tim khusus sudah membawa dan menginterogasinya lebih awal. Dia dipukuli, diduga sebagai salah satu pelaku karena prediksinya itu. Saat dibawa pulang oleh Pak Gong berkata kalau dirinya tidak percaya dengan ramalan Pak Kim.
dia merasa semua peramal cuma membual dan menerima secara gampang uang dari orang-orang yang putus harapan. 은주 어머니세요? 신고 안 했어요? 도대체 원하는 게 뭡니까? 달라는 대로 다 드릴게. 예. 은주는 잘 있습니까? 일단 현찰로 5천만 원 준비하시고요. 구덕 아파트 5층 도란스 안에 한번 가보세요. 내일 돈 들고 쓰레코드 앞에 서 있어요. 경찰이 알면 애 죽어요. Ternyata benar, di hari ke-15, penculik menelpon dan memberi bukti kalau Enju baik-baik saja. Dia juga meminta uang tebusan. Percaya tidak percaya, tapi Pak Gong harus mengakui kalau orang pintar yang bernama Kim ini hebat. Di hari berikutnya, mereka pergi ke tempat yang dijanjikan untuk memberi uang tebusan. Tapi berkali-kali dan berhari-hari mereka berpindah-pindah tempat, si penculik selalu membatalkan pertemuan itu. Karena kesal, kepala tim khusus ingin mempublikasikan kasus ini saja supaya bisa mendapat lebih banyak bantuan. Pak Gong pun berdebat dengannya karena itu bisa saja membahayakan nyawa Enju. Hari-hari berlalu. Akhirnya mereka mendapat telepon lagi dari si penculik, memberitahu kalau Enju sekarang ada di Seoul. Karena itu, ayah dan bibi Enju pun langsung ke Seoul tanpa Pak Gong. Dan dia akan meminta bantuan kepolisian pusat di sana. Tapi ibu Enju meminta Pak Gong untuk tetap ikut membantu memecahkan kasus ini bersama dengan Pak Kim. Akhirnya, mereka pun pergi dengan supir, juga karyawan keluarganya. Sesampainya di Seoul, Pak Kim menelpon mantan guru spiritualnya, berkata kalau dia akan ikut mencari keberadaan Enju. Tapi tiba-tiba omongannya dipotong, kalau apa yang dia lakukan akan sia-sia karena Enju sudah meninggoy. Pak Kim tidak percaya kalau perkataan itu keluar dari mulut gurunya sendiri. Akhirnya Pak Gong, tim khusus Gangnam, juga tim kepolisian pusat Seoul bergabung untuk mengungkap kasus ini. Setrapat, sebenarnya ada banyak rencana dari ketua tim kepolisian pusat Seoul yang Pak Gong kurang setuju. Malamnya sebelum tidur, tiba-tiba Pak Gong random aja menanyakan jam berapa besok penculik itu akan menelpon. Pak Kim menjawab jam 10-an. Di saat Pak Gong tidur, Pak Kim melanjutkan penerawangan. Dan dia mendapat sebuah vision, penggambaran sebuah tempat yang kayaknya mirip sebuah proyek yang belum jadi, yang mungkin ada kaitannya dengan Enju. 저 은주 고모입니다. 몸이 아파서 못 왔습니다. 이따 오후에 또 연락드릴게. 네. Bener dong? 예. 마포대교 사거리에서 순복음교회 뒤쪽 건물. 장소 연락 왔습니다. 알았다, 오바. 동영사님 혹시 공범이 있지 않을까요? 나 어젯밤 꿈에 자꾸 범인이 둘러 보이네요. 하나라는 결론도 없어 아직. Mereka pergi ke tempat yang disuruh. Tapi gebleknya, tim khusus Gangnam tidak mengikuti rencana. Karena mereka sebenarnya mau menangkap si pelaku dengan tangan mereka sendiri. Mungkin supaya mereka dapat, tanda kutip, panggung di kasus ini. Si pelaku menelpon ke apotek di dekat tempat bibi Enju berada untuk mengubah titik tunggunya. Karena tim kepolisian pusat Seoul jauh dari tempat sekarang bibi Enju menunggu, akhirnya pelaku tidak berhasil diringkus. Tapi Pak Gong akhirnya tahu wajah dan nomor plat mobil si penculik. Pak Gong jadi dianggap tidak bisa bekerja sama karena dia tanda kutip bergerak sendiri. Sepulang dari sana, si penculik menelpon lagi untuk memberitahu tempat menyerahkan uang selanjutnya. Dan sama seperti yang ada di vision Pak Kim, dia meminta untuk bertemu di lahan proyek yang belum jadi. Saat rapat, kepala tim kepolisian pusat Seoul memutuskan untuk mengabaikan pertemuan malam ini. Karena pastinya kurang penerangan di sekitar sana. Dia tidak mau mengambil resiko. Tapi Pak Gong takut kalau mereka mengabaikannya, si penculik akan membunuh Enju. Setelah rapat, mereka berdua berbincang. Si ketua berkata kalau kasus ini akan jadi kasus publik. Media massa akan merilis kasus ini. Tapi Pak Gong tidak bisa apa-apa lagi karena kebusukannya selama ini seperti menghajar pelaku kejahatan
menerima suap, membagi hasil dari uang penjahat, semuanya terungkap. Dia pun dibebas tugaskan malam itu juga, dan tinggal menunggu keputusan atasannya. Saat pulang ke hotel, Pak Kim menghadang untuk ikut dengannya mencari Enju. Karena dari penerawangan dan hitung-hitungannya, cuma malam inilah satu-satunya kesempatan mereka menemukan Enju. Pak Gong yang kalut pikirannya pun sudah muak dengan kasus ini, ditambah terawangan-terawangan Pak Kim. Tapi untung akhirnya emosi Pak Gong mereda. Mereka pun berbaikan. Mereka melancarkan sebuah rencana. Pak Kim, karyawan keluarga Enju, juga sopirnya, pergi ke tempat proyek. Tempat yang dijanjikan untuk menyerahkan uang. Sedangkan Pak Gong ke pinggiran sungai di dekat sana, sesuai dengan perhitungan Pak Kim kalau Enju akan ketemu di tempat yang berhubungan dengan air. 여보세요. 누구세요? 서울 사는 그 은주 친척입니다. 고모는 그 무서워서 못 왔어요. 신호하세요. 위치 정확히 말씀드린다니까. 자, 이제 돈 냈다. 아까 그 컨테이너 안에 있어요. Saat Pak Kim menyusuri pinggiran sungai, tiba-tiba dia melihat si penculik berlari ke sebuah mobil yang terparkir di sana. Dia buru-buru menghadang mobil itu. 괜찮아요? 너무 갑자기 튀어나와서 못 봤습니다. 죽겠네. 정말 죄송합니다. 이제 어떡할? 진짜 안 되니까. Pak Gong sekuat tenaga menghentikan mobil itu sampai-sampai dia harus terseret-seret. Untungnya karyawan keluarga Enju dan Pak Kim datang membantu. Saat ditanyai tentang Enju, orang ini berkata kalau dia cuma orang suruhan. Bahkan dia tidak tahu siapa itu Enju. Walaupun Pak Gong berbohong kalau dia bukan polisi dan akan membebaskannya kalau memberitahu keberadaan Enju, orang ini tetap kekeh kalau dia tidak kenal Enju. Akhirnya dia ditakut-takuti akan dibawa ke kantor polisi. Tapi setelah Pak Kim mengeluarkan jurus terawangannya, menerawang kehidupan orang ini, akhirnya dia luluh. Sopir keluarga Enju yang mengikuti dari belakang engeh kalau ada polisi mengikutinya. Mereka pun berganti mobil. Alhasil karena dia memakai mobil si penculik, dia pun dipukuli lagi dianggap si pelaku. Sedangkan mereka akhirnya berhasil menemui Enju. Dia tidak kenapa-napa, bahkan malah mengalami Stockholm Syndrome. Penerawangan Pak Kim meleset sedikit. Penculik ini hanya beroperasi sendirian. Tapi ya sebagian besar yang dia terawang benar semua toh. Mereka semua kembali ke Gangnam. Pak Gong langsung dipanggil atasannya untuk melapor detail kejadian penangkapan pelaku penculikan. 체포 당시 상황을 좀 기왕에 극비로 가려면 제대로 했어야지. 제가 먼저 그 손을 넣고 범인 멱살을 쥐고 그때 그냥 편하게 말해. 30m 정도 그렇게 몸싸움을 하다가 그 제가 끄집어 내린 거는 맞는데 동료들이 도왔죠. 그 동료 형사들이 제가 그때 정신이 좀 없어가지고 같이 달려들은 거죠. 이거 범인을 같이 검거조는 둘러 나눈 거구만. 작전 지휘자는 중부서 유상순 반장이고. 예. Mungkin Pak Gong berbohong karena kalau dia berbicara yang sebenarnya, toh pengakuannya akan direkayasa juga supaya kepolisian Gangnam tetap dianggap pahlawan, bukan dirinya saja. Semua tim khusus dapat kenaikan pangkat. Bahkan si ketua tim khususlah yang fotonya masuk koran, bukan Pak Gong. Dan kampretnya, foto guru spiritual Pak Kim juga masuk koran, bukan Pak Kim. Dia mengklaim kalau dirinya lah yang optimis kalau Enju masih hidup dikala orang pintar lain pesimis akan keselamatan Enju. Pak Gong menolak kenaikan pangkatnya, tapi sebagai gantinya, dia akan diberi jabatan khusus. 김영, 은주 부모님을 만나서라도 그 정확한 체포 경위를. 아이고 아니요 괜찮아요. 지도 사람인지라 뭐 안 섭섭하다고 하면 그것도 거짓말이고요. 일은 제자가 하고 상은 스승이 받았으니까 그걸로 됐어요. 뭐라노? 이거는 그냥 이래 넘어갈 게 아니라니까. 저 애기가 살아 돌아왔잖아요. 그럼 된 거죠 뭐. 참 그리고 따로 진급이 될 거예요. 그때 저녁 한번 사세요.
예. 니들 그거 모르지? 네 아버지가 우리 스승님이. Kasihan Pak Kim. Tapi pada akhirnya Pak Kim dikenali dengan teman-teman rumpi Bibi Enju. Yang siapa tahu nanti dia makin sukses karena kesaktiannya diketahui orang-orang dari mulut ke mulut. Enju kembali bersekolah. Saat libur, dua keluarga ini berlibur bersama. Film pun ditutup dengan foto Pak Gong dan Pak Kim yang bersahabat sampai tua. Ya, film ini diadaptasi dari kisah nyata. Juga, setelah kejadian penculikan itu, Enju ternyata pernah diculik lagi. Pak Gong dan Pak Kim pun ikut membantu lagi. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah gak semua orang pinter bener-bener pinter menerawang. Ada juga yang cuma pinter ngebohong. Oke, jadi itulah cerita alur film The Classified File yang KJ Tenard bawakan. Dengan kisah duo polisi dan orang pinter sakti ini, rating yang KJ Tenard kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenard signing out.